Dia salah satu pemain good looking yang digilai wanita di akhir periode 90 dan 2000-an. Dia merupakan bek dan sayap kiri yang justru memiliki akselerasi dan kekuatan kaki kanan yang lebih dominan. Dia pernah menyeberang dari AC Milan ke rival abadi satu kota, Inter Milan, dan dia pernah dilabeli sebagai titisan Paolo Maldini. Namun justru pensiun lebih dini dari sang legenda Milan tersebut akibat skandal dengan banyak perempuan dan cedera berkepanjangan. 4 fakta menarik itu dimiliki Francesco Coco. Dengan aksinya yang penuh percaya diri dan didukung kecepatan, fisik dan stamina yang mumpuni, tentu tak salah jika label tinggi itu disematkan padanya. Tidak hanya Milanisti, tapi publik Italia juga menaruh harapan besar padanya untuk menjadi punggawa hebat di timnas Italia. Maka ketika Allenatore Giovanni Trapattoni memanggilnya untuk debut di tim Azzurri pada tanggal 7 Oktober tahun 2000, publik Italia menyambutnya dengan antusias. Coco pun berhasil unjuk gigi di laga debut tersebut. Dia mampu menghasilkan 1 assist dalam kemenangan 3-0 Italia saat berhadapan dengan Rumania di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2002. Second goal in 3 matches for Oliver Bierhoff. But that was a great cross from Francesco Coco out on the left. Bierhoff got away from his marker, left completely free. Powerful header. Dujarel, nothing he could do about that. Really got his head onto that, poured it into the back of the net. It was a wonderful move and a great cross by Coco. He's really impressed tonight down that left flank. Entah karena belum siap menjadi superstar atau sudah habitnya begitu, tiba-tiba pada musim panas tahun 2001, Coco tersandung skandal. Foto Coco bersama teman perempuannya dengan busana minim dan aksi negatif saat berjemur di Kepulauan Belors beredar luas di media massa. Pemberitaan yang berlebihan dan mungkin dibubuhi bumbu cerita negatif menjadikan Coco bahan gunjingan. Skandalnya dengan selebritis Italia seperti Manuela Arcuri, Samantha De Grene, dan Francesca Lodo dan hobi dugemnya kerap menjadi lahan berita yang menghiasi halaman depan majalah infotainment. Manajemen Milan sepertinya gerah dengan pemberitaan negatif Coco. Dampaknya sangat luar biasa. Coco yang di musim sebelumnya menjadi superstar tiba-tiba terjun bebas dan dipinjamkan ke Barca untuk musim tahun 2001-2002, hingga akhirnya berkelana ke beberapa klub dan talentanya redup tak berbekas. Francesco Coco lahir tanggal 8 Januari 1977 di kota Paterno yang terletak di wilayah Sisilia Timur, Italia. Namun ia tumbuh besar di kota Legnano yang terletak di wilayah Lombardia, Provinsi Milan mengikuti orang tuanya. Saat belia, dia memilih berlatih sepak bola di Akademi Como yang jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan pusat kota Milan. Selang beberapa tahun kemudian, bakatnya dilirik oleh Rossoneri dan bergabung di tim U19 sebelum promosi ke tim utama pada musim 1993-94 saat usianya masih belum genap 17 tahun. Masuk di tim sebesar Milan saat itu tentu saja tidak mudah buat Coco untuk menembus tim inti. Di posisi bek kiri, Milan sudah memiliki pemain cadangan Alessandro Orlando yang sudah berpengalaman menjadi punggawa inti saat membela Udinese di musim sebelumnya. Itu belum berbicara tentang penguasa lini kiri pertahanan Milan, Paolo Maldini. Tak mengherankan ketika baru pada tanggal 14 September 1994, Coco bisa masuk skuad dan merasakan duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya. Saat itu, Milan bertandang ke Amsterdam untuk melawan Ajax di penyisihan grup Liga Champions. Setelah laga itu, Coco kembali ke setelan pabrik. Dia hanya sekedar berlatih karena lebih sering berada di luar skuad. Dia butuh kesabaran menanti debut pertamanya bermain. Hingga saatnya tiba pada pekan pertama musim 1995-96, tanggal 27 Agustus 1995, Paolo Maldini cedera ringan.
dan Orlandini sudah berlabuh ke Juventus satu musim sebelumnya. Saat itu Milan bertandang ke Eugenio Padopa. Milan menang 1-2 dan Koko tampil penuh 90 menit. Setelah laga itu, Koko mungkin berpikir akan mulai sering masuk skuad dan minimal duduk di bangku cadangan. Tapi allenatore Fabio Capello belum mempercayainya. Terlebih lagi bek Milan saat itu sangat kompetitif dan fleksibel dalam rotasi lini. Christian Panucci salah satunya. Dia adalah bek kanan yang kerap dirotasi ke posisi bek kiri dan Maldini bergeser ke tengah. Itu sebabnya di musim 1994-95 Capello tidak merekrut bek kiri baru sebagai pelapis Maldini. Untuk menambah menit bermain, Koko lalu dipinjamkan ke Vicenza selama satu musim 1997-98. Sempat kembali ke Milan, dia kemudian kembali dipinjamkan ke Torino untuk musim 1999-2000. Di dua klub itu, dia kerap tampil penuh 90 menit baik di kompetisi Serie A maupun kompetisi Eropa. Namun di masa memperkuat Torino, Koko mulai mengalami problem cedera lutut yang kelak menjadi salah satu penyebab kehancuran karirnya. Di musim 2000-2001, Koko kembali ke Milan usai menghantarkan tim Italia Azzurrini menjuarai Piala Eropa U21. Dia langsung dipercaya allenatore Alberto Zaccheroni untuk mengisi skuad inti, tapi didorong lebih ke depan sebagai sayap kiri. Alessandro Costacurta dan Roque Junior bergantian mengisi bek kiri dan Maldini di tengah atau kanan. Disinilah sinar kebintangan Koko mencuat. Dia tampil agresif di lini sayap kiri Milan. Dia bermain sebanyak 44 laga di semua ajang kompetisi. 4 gol dan 4 assist mampu dia persembahkan. Hebatnya lagi, salah satu gol dan asisnya terjadi saat Milan menghantam Barcelona di Camp Nou tanggal 26 September 2000 dalam babak penyisihan grup Liga Champions. Setelah penampilan gemilangnya di laga itu, tak ayal publik Italia langsung menyematkannya julukan sebagai titisan Maldini di masa depan. Hasn't been much really, many stoppages in this first half. Junti plays the ball into the middle, header comes in, Cocu into the back of the net and Milan have taken the lead. Wonderful header by Francesco Cocu, great header. And against the run of the play, Milan have gone 1-0 ahead in the final minutes of the first half. The ball Namun karena gaya hidup dan skandalnya di luar lapangan sepak bola menjadi pemberitaan negatif, manajemen Milan gerah dan kemudian melegonya dengan status pinjaman ke Barcelona untuk musim 2001-2002. Dengan usia 24 tahun dan baru pertama kali hijrah keluar Italia, penampilan Koko di Barca cukup mengesankan. Padahal Koko adalah pemain Italia pertama yang bermain di La Liga. Total 33 laga dia jalani di seluruh ajang kompetisi dengan torehan 2 assist. Namun karena prestasi Barca di bawah asuhan Carles Rexach jeblok di musim itu, dan ditambah pemberitaan pers yang negatif tentang gaya hidup Koko di luar lapangan, membuat prestasinya tenggelam. Karena merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi selepas masa peminjaman di Barca, secara tak terduga Koko menyetujui kesepakatan transfer dirinya dari AC Milan ke Inter Milan untuk musim 2002-2003. Tentu ini kembali membuat dirinya menjadi bulan-bulanan media. Kepindahan pemain ke klub rival sangat dibenci ultras sepak bola dan Koko memilih itu. Pertaruhan Koko mengkhianati publik Rossoneri tidak sebanding dengan hasil yang dia dapatkan. Setelah tampil biasa-biasa saja dari awal musim, tiba-tiba di akhir musim pertamanya tersebut, dia mengalami cedera lutut kronis yang memaksanya nyaris tak bermain selama 2 tahun. Bahkan ketika sudah pulih dari cedera, dia kerap tak masuk dalam skuad Inter Milan karena berseberangan dengan allenatore Roberto Mancini. Demi mengamankan karirnya, Koko kemudian rela dipinjamkan ke Livorno dan Torino, masing-masing selama 1 musim. Sayangnya ketika berlabuh ke Torino, Koko gagal mengembalikan performa terbaiknya dan kembali ke Inter di musim 2006-2007 untuk kemudian menerima pemutusan kontrak yang sangat menyakitkan. Setelah disingkirkan Inter Milan, Koko tak mendapatkan satupun klub yang bersedia menampungnya.
Sepertinya, riwayat cedera kronis dan gaya hidupnya di luar lapangan menjadi penyebab utama masalah tersebut. Koko yang frustasi akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di usia 30 tahun.